sejahtera dan salam sehat bagi anak kami di kelas 10. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT dalam pelajaran sosiologi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai bahwa manusia itu adalah makhluk individual dan makhluk sosial. Nah, artinya manusia itu mempunyai keunikan, ciri khas masing-masing. Nah, tetapi sebaliknya manusia itu juga harus bergabung dengan manusia yang lainnya. Nah, pada pertemuan sebelumnya Ibu juga sudah memperkenalkan ya kepada anak Ibu sekalian bahwa apa itu sosiologi. Nah, sosiologi berarti ilmu yang mengkaji mengenai interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Nah, sekarang kita akan masuk ya ke selanjutnya mengenai sosiologi sebagai ilmu sosial. Nah, kenapa kamu masuk IPS? Nah, kenapa tidak masuk IPA saja? Tentu ada alasanmu masing-masing. IPS berarti ilmu yang mengkaji mengenai masyarakat. Nah, kita akan masuk langsung ya. Pengertian sosiologi. Nah, ini bisa kamu lihat gambar ya di slide ini. Ini adalah tokoh sosiologi yang sangat-sangat berperan atau yang sering disebut dengan bapak sosiologi. Nah, ini kamu lihat. Istilah sosiologi pertama kali digunakan oleh Auguste Comte. Nah, jadi pria yang ada di slide ini adalah Auguste Comte. Kelahiran 1798 dan meninggal 1857. Nah, Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Nah, kalau berbicara mengenai gejala sosial berarti segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat akibat adanya interaksi sosial. Nah, Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yakni statika sosial dan dinamika sosial. Statistika berarti ya geraknya, sedangkan dinamika perubahannya. Nah, dalam statistika sosial, subjek penelitian adalah bagaimana masyarakat saling terkait. Nah, jadi kalau berbicara mengenai statistika, di sini Comte ini mengajak orang-orang untuk mencari tahu. Nah, mencari tahu apa yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, sedangkan dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka bergerak, berkembang, dan berubah melalui waktu. Nah, jadi itu adalah yang dikemukakan oleh Auguste Comte. Ingat, Auguste Comte adalah bapak sosiologi. Nah, sedangkan yang mengangkat sosiologi menjadi sebuah ilmu adalah Emile Durkheim. Emile Durkheim itu kamu bisa lihat ya dalam buku paketmu. Nah, selanjutnya terkait dengan gejala sosial yang menjadi objek kajian sosiologi. Nah, ada lagi ya seorang sosiolog Mannheim mengatakan ada 3 jenis sosiologi. Nah, ketiga jenis sosiologi itu adalah sosiologi sistematis atau umum, sosiologi komparatif, dan sosiologi struktural. Nah, sosiologi sistematis atau umum berkaitan dengan kondisi, faktor, dan efek dari kehidupan sosial yang cenderung berulang dalam situasi budaya, sejarah yang paling beragam. Nah, tujuan sosiologi sistematis adalah menemukan elemen dasar dari gejala sosial, dari konsep dasar melalui mana gejala sosial dapat digambarkan secara universal. Jadi intinya saja bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat, atau bisa dikatakan sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji mengenai saya, mengenai kamu, mengenai kita, dan mengenai lawan kita. Berikutnya, objek kajian sosiologi. Nah, ini ya, ini harus kamu dengar dan kamu lihat di buku paketmu di halaman 7. Istilah sosiologi berasal dari kata socios dan logos. Socios itu bahasa Latin ya, berarti kawan. Dan logos bahasa Yunani berarti kata atau berbicara.
Nah, dengan demikian, sosiologi berarti ilmu yang mempelajari masyarakat sebagai ilmu sosial dan objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Nah, yaitu dalam interaksi sosialnya. Berbicara mengenai interaksi sosial berarti ada hubungan timbal balik. Saya bicara, kamu dengarkan. Kamu berbicara, saya mendengarkan. Dan akan saya balas setelah kamu selesai berbicara. Itu adalah interaksi sosial. Baik secara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, objek kajian sosiologi. Nah, ini kamu lihat ya. Yang pertama, dalam pelajari masyarakat sebagai objek kajian sosiologi memfokuskan studinya pada yang pertama, hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Nah, berarti misalnya antara saya dengan Doni misalnya. Doni 10 IPS 1, Doni 10 IPS 2, Doni 10 IPS 3. Berarti antara individu dengan individu yang lainnya. Yang kedua, hubungan antara individu dengan kelompok. Misalnya antara Ibu FT dengan 10 IPS 1, antara Ibu FT dengan 10 IPS 2, antara Ibu FT dengan 10 IPS 3. Berarti ada hubungan timbal balik antara individu dan kelompok. Yang berikutnya, hubungan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Apa contohnya? Nah, misalnya hubungan antara 10 IPS 1 dengan 10 IPS 2. Hubungan 10 IPS 1 dengan 10 IPS 3. Nah, itu berarti antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya. Nah, dan yang terakhir adalah proses yang timbul dari hubungan-hubungan tersebut dalam masyarakat. Apa yang timbul? Setelah saya berinteraksi dengan Doni, apa yang timbul? Apakah terjadi konflik atau terjadi kerjasama? Nah, jadi itu semua adalah objek kajian dari sosiologi. Nah, ya ini dia. Apa anak ibu sekalian bisa pahami? Nah, kita pelan-pelan saja ya agar kamu paham sebenarnya apa yang dipelajari dalam sosiologi ini. Nah, masyarakat, apanya masyarakat? Nah, ya, sudah Ibu jelaskan bahwa hubungannya, interaksinya, dan dampak-dampak yang ditimbulkan akibat interaksi sosial tersebut. Nah, oke. Jadi pada pertemuan kali ini, hanya ini yang bisa Ibu sampaikan. Baca bukumu, dan selalu lebih giat belajar, dan tetap semangat. Oke, terima kasih.